Salam saudara-saudara, jumpa lagi dengan channel ini dan mari kita memenangkan Indonesia bagi Kristus supaya orang hidup toleransi dan damai tertib di dalam kebenaran firman Tuhan. Demikian video yang mau saya tanggapin. Sudahlah, saya kira orang Kristen itu apalagi pendeta-pendeta itu sudahlah, berhentilah, masuk Islam sajalah, menyerah. Loh, saya cuma mau tanya satu ayat kalau berdebat itu. Lukas pasal 2 ayat 21 kan Yesus disunat. Kalau sudah duduk di meja debat saya bilang coba buka celana, sudah sunat atau belum? Buka aja, dalam saya tidak pernah ada Bible lagi. Saya kalau mau debat di stadion, saya tidak akan bawa biar satu lembar kertas. Saya hanya bawa otak di kepala saya. Antum silakan bawa kitabmu satu kontainer. Seperti barang bukti Pak Prabowo dulu kan. 5 kontainer. Bawa itu di meja debat. Buka kiri kanan. Lukas pasal 2 ayat 21. Pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat dan diberi nama Yesus. Baru saya tanya, antum percaya dia Tuhanmu? Ya. Kenapa dia disunat? Ente tak mau. Sekarang buka celana, ayo. Kalau saya sudah disunat, itu yang paling saya takut masuk Islam, tapi tetap saya lalui. Ya, saya mau ke masjid pun berpikir mau ke masjid. Ya, kamu disunat. Tidak ada satu ayat pun perintah sunat di dalam Al-Quran. Dan tidak ada dalil yang kuat mengenai apakah Muhammad disunat. Ketika ditanya oleh sahabat, lu disunat kagak? Kenapa mewajibkan umatmu disunat? Kamu disunat enggak? Dia bilang, saya disunat sejak dalam kandungan ibu. Ini sangat miris sekali ajaran Nabi ini tentang khitan. Telah mengajarkan, memang Islam mengajarkan pentingnya khitan sebagai salah satu ajaran yang telah diterapkan dalam Islam. Khitan memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi syiar Islam sebab khitan bertujuan untuk kesehatan jasmani rohani. Selain itu khitan juga dianggap sebagai salah satu penyucian diri katanya. Tetapi Nabi Muhammad tidak ada satu ayat pun, hadis pun dia disunat. Maka kuat dugaan saya di dalam surat Al-Ahzab ayat 53 bahwa Nabi melarang istri-istrinya itu kawin. Jangan sampai ketahuan bahwa Nabi Muhammad itu tidak disunat. Nanti akan bertanyalah salah seorang suami janda-jandanya itu, kamu tahu nggak barang Nabi Muhammad itu dulu? Apakah kemaluan Nabi itu disunat atau enggak? Sehingga semua istri-istri Nabi itu dilarang menikah. Nggak boleh menikah lagi. Termasuk Aisyah yang jadi janda umur 18 tahun. Ada lagi yang lebih muda lagi adalah Safiyah binti Huyayyi. Dia menjadi janda umur 21 tahun. Kalau yang lain itu di atas 30 tahun. Termasuk Zainab binti Jahsy, itu jandanya itu umur 35 tahun. 35 tahun itu Zainab binti Jahsy menjadi janda, ditinggal oleh Nabi waktu itu. Tetapi semua istri-istri ini tidak boleh menikah lagi, haram hukumnya. Karena barang siapa yang menikahi janda Nabi itu adalah dosa besar. Nggak boleh. Kenapa? Dugaan saya itu karena Muhammad tidak disunat. Sehingga dia mengharamkan istri-istrinya itu, janda-jandanya itu menikah lagi. Ayo
Yang cerdas sedikit, Yahya Waloni, nabimu tidak disunat. Tidak ada bukti bahwa Nabi Muhammad disunat. Nggak ada satu data pun. Oh, karena ada millah Ibrahim katanya. Millah Ibrahim. Millah Ibrahim itu bukan sunat. Dan Islam tidak mengenal tentang millah Ibrahim itu seperti apa. Millata Ibrahim. Itu apa itu millah Ibrahim? Agama Ibrahim. Nggak ada. Jadi saudara-saudara, kemudian ada berita dari Abdul Muttalib. Allah bersyukur kepadanya lalu diberi nama Muhammad, padahal nama itu tidak populer ketika di kalangan bangsa Arab. Dan pada hari ke-7 kelahirannya Abdul Muttalib menghitankan atau menyunatkan beliau sebagai tradisi yang berlaku kalangan waktu itu. Tapi kan itu kakeknya yang tidak pernah diruntut oleh siapapun, ahli sejarah bagaimanapun. Sedangkan yang paling kuat dari pengakuan nabinya itu adalah dia disunat waktu dalam kandungan ibu. Ini juga kebohongan yang tidak bisa dipercaya, nggak masuk logika. Sama dengan Isra Mi'raj, cerita naik ke langit pakai binatang kuda itu. Tsumma auhayna ilaika an tabi'a millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutlah agama Ibrahim sebagai seorang yang hanif dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Surat An-Nahl ayat 123. Ini bukti tidak kuat, semuanya tidak benar. Sekali lagi, Muslim, kalau di dalam Alkitab bahwa itu turunan Ibrahim, lah lu bukan turunan Ibrahim, orang Yahya Waloni, orang Manado, kamu bukan turunan Ibrahim, bukan Yahudi, sehingga tidak perlu disunat. Inilah kebohongan-kebohongan Al-Quran yang harus dijelaskan. Kita harus menolak setiap apa saja yang dikatakan oleh Al-Quran dan hadis. Pokoknya jangan percaya orang Arab deh. Orang Arab itu minta ampun, banyak bohongnya. Dia bohong kiri kanan, itu orang Arab ini. Kita sekarang bagaimana kok mengikuti ajaran Islam yang tidak benar ini? Dia ngajak, hei pendeta-pendeta masuklah Islam. Dia sholat 20 rakaat. Siapa yang mau sholat 20 rakaat subuh seperti itu? Ngawur. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.